Oke. Ini kelasnya kayaknya sudah masuk semua ya. Bisa Ibu mulai ya anak-anak ya. Bisa, Bu. Ya, Bu, Baik, bisa. Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semua. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jadi bisa masuk ke kelas Ibu ya. Ibu perhatikan ini absensinya. Masih ada yang belum join, tapi kita tunggu nanti sambil berjalan. Barangkali mereka bergabung ya, kawan-kawan bergabung ya. Sudah ada, coba Ibu ini ya, ada Sartika. Ya Bu, hadir. Ada ya, ada Sandi, Ya, Bu. Ada Susi, ada. Ada, Ibu. Ada ya, Sri Ayu sudah ada, Sri Ayu. Ada, Ibu. Terima kasih. Nanti jangan fotonya ada, kaliannya kabur ya. Jadi standby ya di laptopnya ya, di Zoom meeting kita ya. Oke, pagi ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai itu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, tolong Ketua Kelas, Tirza, dipimpin kawan-kawannya nak untuk berdoa. Siap, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita sebagai ciptaan Tuhan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Oke. Bu. Iya, terima kasih nak. Oke anak ibu semuanya, ibu mau bertanya sedikit mengenai materi kita minggu lalu. Ibu mau, sebelum ibu masuk ke materi ini, ibu mau flashback sedikit ya ke belakang. Kemarin kita bicara mengenai latar belakang masuknya bangsa-bangsa Eropa. Ada yang masih ingat nak latar belakangnya apa kira-kira? Apa saja latar belakangnya? Saya, Bu. Ya. Tirja, Bu, Tirja. Ya, ayo Tirza. Bu. Glory, Semboyan gospel, 3G. gold. Ya. Oke, iya. Apa itu gold, glory, gospel itu apa nak? Gold itu kekayaan, Bu. Glory ke glory. Kejayaan. Kejayaan, ya. Gospel. Pinter. Ya. Penyebaran? Agama. Penyebaran agama, ya. Itu salah satunya ya, salah satu latar belakang ya. Mereka datang ke Nusantara, ke Indonesia mencari kekayaan ya, mencari kejayaan dan menyebarkan agama. Yang dimaksud agama di sini adalah agama Kristen ya, untuk Protestan atau Katolik. Bagus Tirza, masih hafal berarti ya, masih ingat berarti pelajaran minggu lalu. Oke, ya, Ibu masuk ke materi yang baru ya. Ini masih ada kelanjutannya atau kesinambungannya ya dengan materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa ya. Jadi penjajahan bangsa Eropa yang kalian sudah tahu ya, berlangsung berapa tahun nak penjajahan bangsa Barat di Indonesia? 3,5 abad. 3,5 abad. Ya, 300 tahun lebih ya nak ya. Otomatis ya, secara otomatis ya, karena lamanya mereka berkuasa di sini pasti membawa dampak ya, pasti membawa dampak ya.
sebentar saja mungkin bisa berdampak, apalagi yang sudah sekian lama ya. Jadi yang kita pelajari adalah sekarang ini dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan bangsa Eropa ya. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya ya untuk pelajaran kita kali ini adalah menganalisa dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan bangsa Eropa ya. Terus nantinya kalian diminta bisa menjelaskan ya dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan bangsa ya seperti itu. Tujuan pembelajarannya itu tadi ya yang sudah Ibu sebutkan ya. Nantinya kalian diminta ya bisa ya menjelaskan, menganalisa, menjelaskan ya mengenai dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Ya, di sini di tujuan pembelajaran kalian bisa lihat kalian diminta untuk menunjukkan ya, menunjukkan bukti ya hal-hal yang masih bisa kalian lihat sekarang ya. Yang masa sekarang ini yang masih bisa kalian lihat yang ada kaitannya dengan dampak penjajahan bangsa ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan ya. Ini yang akan kita pelajari. Ada yang tahu? Ini ada yang banyak yang suka lah ya sama ini ya. Suka, Bu. Apalagi suka ya, suka yang warna mana ini? THR, Bu. Iya, THR ya. Suka warna mana? Biru, hijau, merah? Merah itu Merah. Yang merah ya. Merah, biru. Merah semua ya. Merah, biru. Merah, biru ya yang suka ya. Oke. Ini adalah alat tukar resmi ya di Republik Indonesia ya. Kaitannya barangkali ada yang tahu kaitannya dengan dampak tadi? Sudah ada yang punya gambaran barangkali sebelum Ibu menjelaskan jauh? Ini juga ada yang tahu? Barangkali bisa komen mengenai dua gambar ini. Ada yang bisa memberi gambaran ini apa ya gitu? Kampus ITB, Bu. Kampus ITB. Kampus ITB. Satu lagi apa? bangunan peninggalan Tadi siapa? bangsa Susiani ya, Eropa, Bu. Susiani ya. Iya, Susiani Bu. terus yang jawab ya. Yang lain kemana ya? Ngantuk ya. Enggak, Bu. Yang di bawah ini apa nak? Udah, Bu, nyimak, Bu. Itu Rumah. bangunan, Bu. Rumah. Bangunan. Gaya Bangunan apa Eropa, ini? Bu. Gaya apa ini? Eropa. Gaya Eropa. Pintar. Iya. Tirza ya. Ya, Bu. Bangunan gaya Eropa ya. Berikutnya ini gambar ini ada yang bisa menjelaskan apa ini? Anak Ibu, ada yang bisa menjelaskan? Kantor Lembaga MPR, Bu. Lembaga Negara, Bu. MPR Presiden, Bu, sama MPR. MPR. Ya, ini adalah pembagian kekuasaan ya, pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Kaitannya nanti kalian akan cari ya, kaitannya gambar-gambar ini tadi ya. Ini yang sudah Ibu tunjukkan ke kalian ini, yang sudah Ibu share ini ya. Kaitannya apa? Ini kalian akan Ibu minta untuk mencari ya dengan materi kita hari ini ya. Dampak penjajahan. Kaitannya dengan gambar-gambar yang sudah Ibu tunjukkan ke kalian ini apa ya? Ibu minta kalian bergabung ya. Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kalian bisa lihat di sini. Kelompok 1 untuk bidang politik ya, ada Yudi sama Tirza. Kelompok 2 untuk bidang ekonomi ya, Sartika, Si Ayu dan Subhan. Kelompok 3 bidang sosial budaya, Yuliasman, Steni dan Siti. Kelompok 4 bidang pendidikan untuk Sandy dan Susi ya. Jadi Ibu minta kalian berdiskusi ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk membahas masalah ini ya per bidang ya. Yang sudah Ibu bagi kalian bisa menggunakan gambar-gambar yang relevan ya, yang bisa mendukung argumentasi kalian nanti. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit, silakan bekerja. Sudah ya Bu, sudah ya anak-anak ya? Baik, Bu. Ya, sudah 15 menit, mungkin kalian sudah siap ya
kalian sudah bisa untuk mempresentasikan ya jawaban kalian. Jawabannya Ibu minta tadi ya, sehubungan dengan gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi ya. Baik, Bu. Kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan. Iya, Bu. Bisa Yudi, bisa Tirza. Ayo Tirza. Kamu ya Ayo. Tirza ya? Saya sendiri, Tirza dan Yudi. Jadi yang pertama Ya. kami bahas tentang bidang politik, diterapkannya sistem pemerintahan modern, yaitu trias politika. Ya, bagus sekali Tirza. Ya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Oke. Ibu menjelaskan dulu ya untuk apa yang sudah disampaikan sama Tirza tadi ya. Bahwa sistem pemerintahan ya yang sekarang diterapkan oleh negara kita ya, Indonesia, ini adalah bagian dari dampak ya, dampak baik ya, dampak penjajahan ya, masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, di mana kita dapat ikut juga ya, ikut menggunakan model atau sistem pemerintahan trias politika ya. Kalian bisa lihat sampai sekarang ya, negara kita menggunakan model atau sistem pemerintahan ini, di mana kekuasaan itu tidak dipegang satu orang atau tidak mutlak ke satu tempat, tapi dibagi menjadi 3. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada judikatif. Berikutnya untuk kelompok 2. Iya, Bu. Kelompok 2, silahkan. Iya, Bu. Ini dari bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yaitu dikenalnya sistem ekonomi uang pada masa pemerintahan Belanda. Makanya tadi Ibu menampilkan foto gambar uang seperti itu. Konsep uang ini yang nantinya melahirkan di Indonesia dan kita mewarisinya sampai sekarang. Oke, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya jawaban kelompok 2 tadi, Sartika tadi, untuk bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi ini juga terdampak ya di bidang ekonomi. Seperti kalian tahu, kalian kan juga belajar masa prasejarah ya. Jadi di awal ekonomi Indonesia ya, pada masa awal peradaban ya, mungkin orang tidak kenal uang ya, sampai datangnya pengaruh bangsa Eropa ya. Yang kalian ketahui mungkin transaksi itu dulu transaksinya hanya barter saja kan, tukar barang, tukar apa yang diperlukan ditukar dengan yang diperlukan orang lain. Berikutnya kelompok 3, silakan. Membawa dampak kelahiran penulis kemanusiaan dan melahirkan pejuang humanis Belanda Dewa Steker. Nah, dari sosial masuknya agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Di bidang sosial yang tadinya masyarakat Indonesia masih mengenal agama Hindu dan Buddha. Kemudian ini gambarnya. Iya, pinter. Bagus, bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok Yuliasman. Betul tadi ya yang diterangkan, yang disampaikan oleh kawan kalian ya, yang kalau dari kelompok 3 untuk bidang budaya ya. Bidang budaya ini banyak ya nak ya, karena kehidupan budaya itu kompleks ya, kompleks sekali ya. Untuk bidang budaya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada perubahan ya, perubahan pergeseran ya, pergeseran nilai ya, yang tadinya belum masuk pengaruh barat ya, terus masuk pengaruh barat ya. Ini ada nilai-nilai yang dari bangsa kita sendiri ini jadi tergerus ya, jadi tergerus. Dampak yang Ibu maksud tadi nak, tidak semua dampak ya itu dampaknya positif ya. Ada juga dampak yang negatif ya. Jadi mungkin kalian pernah lihat ya
hal-hal ya yang mungkin menurut kalian tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ya. Ini sebenarnya juga bagian dari dampak penjajahan bangsa Eropa ya. Jadi budaya mereka itu mau tidak mau itu kita kenal juga ya, yang mungkin budaya mereka ini tidak sesuai sebenarnya dengan budaya Indonesia ya. Terus tadi disebut juga ada pergeseran dari kekerabatan keraton ya. Jadi keraton pada masa ini memang dalam sosial budaya ya, pada masa penjajahan bangsa Eropa mengalami penurunan ya. Karena keraton tidak lagi menjadi center ya. Jadi keraton tadi sudah dibagi ya, ada pembagian kekuasaan tadi. Jadi sudah ada pembagian kekuasaan sampai kelompok 4. Baik, Bu. Silakan. Baik, Bu. Ya, Sebentar. Susiani. Iya, Bu. Silakan Bu Susi, kelompok Baik. kita. Susi. Ya, siap. Eh. Oh iya, maaf, saya tadi salah nulis, harusnya Sandi. Baik, oke. Izin ya, Bu ya, untuk presentasi dampak di bidang pendidikan. Jadi abad 20 dimulainya era politik etis dan dimulainya pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak hanya untuk jawaban dari kelompok 4 tadi ya, mengenai bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan yang disampaikan oleh Susi tadi ya. Ada sekolah-sekolah ya yang sengaja dibuat ya oleh bangsa-bangsa Eropa, Belanda khususnya ya. Beberapa sekolah yang bisa digunakan juga oleh orang-orang pribumi ya. Jadi tadi disebut masa politik etis ya. Jadi politik etis ini seperti kalian ketahui ya, adalah politik balas budi ya dari pemerintah Belanda ya untuk orang Indonesia tadi. Barangkali ada pertanyaan anak-anak Waktunya, Bu. dari yang Ibu sampaikan tadi. Jam istirahat. Iya, sebentar lagi. Iya. Oh, lapar ya, Pak. Lapar ya. Gitu ya. Ya, Ibu saking semangatnya ya, Ibu lupa waktu jadinya ya. Oke, ini tadi refleksi, kita masuk ke refleksi ya. Apa yang kita pelajari hari ini ya. Ini kita buat kesimpulannya ya, yang kita pelajari ya dari dampak penjajahan bangsa Eropa, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kalian bisa tahu ya bahwa dampaknya itu masih bisa kita lihat bangsa ya, Eropa. Sekarang. Untuk menutup pelajaran kita kali ini, Ibu minta tolong Tirza disiapkan kawan-kawannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tolong, Nak. Iya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih anak Ibu semua. Terima kasih, Tirza. Selamat istirahat ya. Tapi jangan makan yang aneh-aneh ya, Nak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan dikedepankan ya. Ibu sampaikan, boleh Ibu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sofi. Sama-sama.